وفيكم مننا نفس روحنا ودمنا. Air merupakan salah satu bentuk karunia dari Allah untuk makhluk yang hidup di bumi berupa air. Air merupakan sumber adanya kehidupan di bumi. Tanpa air, makhluk hidup akan mati. Allah memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada makhluk yang hidup di bumi berupa air. Air merupakan sumber adanya kehidupan di bumi. Tanpa air, makhluk hidup akan mati. Allah berfirman di dalam Al-Quran mengenai air lebih dari 200 kali kalimat air. Disebutkan sebanyak 63 kali yang tersebar dalam 42 surah dalam Al-Quran. Allah menjelaskan melalui firman-Nya tentang berbagai hal yang berkaitan dengan air. Air adalah senyawa penting bagi semua bentuk kehidupan di bumi. Allah menciptakan air sebagai sumber dari segala kehidupan dan sebab adanya kehidupan di bumi ini. Tanpa air, makhluk hidup akan mati. Di dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 30. Artinya, dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasannya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya. Dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka, mengapakah mereka tiada juga beriman? Ayat ini merupakan salah satu bukti bahwa Al-Quran merupakan salah satu mukjizat yang dapat dibuktikan secara ilmiah. Ayat ini menjelaskan sekaligus menegaskan bahwa seluruh makhluk hidup tersusun dari air. Air merupakan perantara terciptanya makhluk hidup. Air mengandung mineral dan zat-zat yang dibutuhkan makhluk hidup. Tanpa adanya air, makhluk hidup akan mati. Hal ini tidak dapat diingkari karena manusia atau makhluk hidup dapat bertahan hidup berhari-hari tanpa makan asalkan mendapatkan minum. Pengertian bersuci. Secara bahasa taharo artinya membersihkan kotoran, baik kotoran yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Kemudian secara istilah, taharo artinya menghilangkan hadas, najis, dan kotoran dari tubuh yang menyebabkan tidak sahnya ibadah, menggunakan air atau tanah yang bersih. Sedangkan menurut hukum syaro, taharo artinya bersuci dari hadas dan najis. Bersuci, hukumnya wajib bagi seorang muslim yang akan melaksanakan sholat. Untuk itu, perlu bagi seorang muslim untuk memahami perkara-perkara perihal bersuci dari hadas dan najis. Kedudukan bersuci dalam hukum Islam termasuk ilmu dan amalan yang penting, terutama karena di antara syarat-syarat sholat, telah ditetapkan bahwa seseorang yang akan mengerjakan sholat diwajibkan bersuci dari hadas dan suci pula badannya, pakaiannya, dan tempatnya dari najis. Firman Allah, dan Allah menurunkan air atas kamu sekalian dari langit agar kalian menyucikan diri dengannya. Quran Surat Al-Anfal ayat 11. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang tobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Quran Surat Al-Baqarah ayat 222. Air suci dan menyucikan. Air suci dan menyucikan artinya zat ori tersebut suci dan bisa digunakan untuk bersuci. Air ini oleh para ulama fikih disebut dengan air mutlak. Menurut Ibnu Qasim Al-Ghazi ada 7 macam air yang termasuk dalam kategori ini. Beliau mengatakan, artinya, air yang dapat digunakan untuk bersuci ada 7 macam, yakni air hujan, air laut, air sungai, air sumur, air mata air salju, dan air dari hasil hujan es. Ketujuh macam air itu disebut sebagai air mutlak selama masih pada sifat asli penciptanya. Bila sifat asli penciptanya berubah, maka ia tak lagi disebut air mutlak dan hukum penggunanya pun berubah. Air musyamas. Air musyamas adalah air yang dipanaskan di bawah terik sinar matahari dengan menggunakan wadah yang terbuat dari logam selain emas dan perak seperti besi atau tembaga. Air ini hukumnya suci dan menyucikan, hanya saja makruh bila dipakai untuk bersuci. Secara umum, air ini juga makruh digunakan bila pada anggota badan manusia atau hewan yang bisa terkena kusta seperti kuda, namun tak mengapa bila dipakai untuk menyuci pakaian atau lainnya. Meski demikian, air ini tidak lagi makruh dipakai bersuci apabila telah didinginkan kembali.
Air ini zatnya suci namun tidak bisa dipakai untuk bersuci, baik untuk bersuci dari hadas maupun dari najis. Ada dua macam air suci namun tidak bisa digunakan untuk bersuci, yakni air mustakmal dan air mutakhayar. Air mustakmal adalah air yang telah digunakan untuk bersuci, baik untuk menghilangkan hadas seperti wudhu dan mandi, ataupun untuk menghilangkan najis, bila air tersebut tidak berubah dan tidak bertambah volumenya. Setelah terpisah dari air yang terserap oleh barang yang dibasuh, air mustakmal ini tidak bisa digunakan untuk bersuci apabila tidak mencapai 2 kulah. Sedangkan bila volume air tersebut mencapai 2 kulah, maka tidak disebut sebagai air mustakmal dan bisa digunakan untuk bersuci. Juga perlu diketahui bahwa air yang menjadi mustakmal adalah air yang dipakai untuk bersuci yang wajib hukumnya. Sebagai contoh, air yang dipakai untuk berwudu bukan dalam rangka untuk menghilangkan hadas kecil, tapi hanya untuk memperbarui wudhu atau tajdidul wudhu. Tidak menjadi mustakmal sebab orang yang memperbarui wudhu sesungguhnya tidak wajib berwudhu ketika hendak sholat, karena pada dasarnya ia masih dalam keadaan suci, tidak berhadas. Selanjutnya ada air mutanajis. Air mutanajis adalah air yang terkena barang najis yang volumenya kurang dari 2 kula atau volumenya mencapai 2 kula atau lebih, namun berubah salah satu sifatnya seperti warna, bau, atau rasa karena terkena najis tersebut. Air sedikit apabila terkena najis, maka secara otomatis air tersebut menjadi mutanajis, meskipun tidak ada sifatnya yang berubah. Sedangkan air banyak bila terkena najis tidak menjadi mutanajis bila ia tetap pada kemutlakannya, tidak ada sifat yang berubah. Adapun bila karena terkena najis ada satu atau lebih sifat yang berubah, maka air banyak tersebut menjadi air mutanajis. Fungsi air dalam Islam. 1. Air berfungsi sebagai sarana pensucian dan kesehatan atau sanitasi. Hal ini seperti dinyatakan Allah dalam surat An-Nahl ayat 11. Dan Allah menurunkan air hujan dari langit kepadamu untuk mensucikan kamu dengan hujan itu. Surah An-Nahl ayat 11. Untuk menghadap Allah melakukan sholat, misalnya, setiap muslim harus suci, dan di sini air punya peranan penting, baik dalam berwudu agar suci dari hadas kecil maupun mandi agar suci dari hadas besar. 2. Air dijadikan simbol. Air menjadi simbol untuk surga, ketakwaan, dan rahmat Tuhan. Surga selalu digambarkan sebagai tempat yang dijanjikan bagi orang yang bertakwa, penuh rahmat Allah karena mengalir dalamnya aneka ragam sungai. Untuk fungsi air dalam Islam selanjutnya adalah air berfungsi sebagai sumber kehidupan, asal mula dari segala makhluk hidup. Segala sesuatu yang hidup diciptakan Allah dari air. Demikian pernyataan Al-Quran dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 30, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Lalu, selanjutnya, air berfungsi sebagai sarana konservasi, pemeliharaan, dan perlindungan tanah. Air dapat meningkatkan kualitas tanah dari kering atau tandus menjadi subur, sehingga bermanfaat bagi kehidupan manusia melalui tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan yang dihasilkannya. Allah menyatakan hal ini dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 164, apa yang diturunkan Allah dari langit berupa air, lalu dengan itu dihidupkannya bumi setelah mati dalam kurung kering. الكلام نفس الكلام حتى نفس الاهتمام عشرة مش ممكن تهون يوم من الأيام